mau tanya, lu kan nyiptain lagu single keduanya Rizky Bilar, betul ya? Boleh tau judulnya apa sih? Nah, ini dia. Judul pertama kali gue tulis sih belum ada judul ya, belum ada judul. Terus gue pengennya justru dari pihak label sama Bilar, Rizky yang tentuin kira-kira apa judulnya yang menarik gitu. Gue kadang-kadang kalau bikin lagu tuh memang belum ada judul. Belum ada judul ya. Kalau sengaja waktu lu bikin lagu tuh membuat Bilar. Jadi waktu itu setelah si single pertama rilis, akhirnya gue coba diminta bikin lagu, terus gue ngobrol-ngobrol, kira-kira suasana hati dia, terus kisah dia sekarang tuh apa sih yang lagi keseharian, karena gue pengennya relate sama dia supaya nanti proses rekamannya juga akan lebih gampang tuh dibanding dia harus nebak-nebak emosinya harus kayak gimana gitu. Nah jadi kisahnya boleh dibilang bukan curhat dia sih, tapi kayak yang lagi dia rasakan saat ini lah gitu. Tapi emang benar lagu itu emang kayak maksudnya ya kebetulan emang persis dengan kehidupannya dia sendiri. Iya, jadi liriknya menggambarkan apa yang sedang dia jalani, apa yang sedang dia alami sekarang gitu. Jadi sekaligus juga kayak apa ya, bahwa ini adalah next move gitu ya, next step dari setelah kisah hidup dia yang sebelumnya gitu. Sekarang dia sudah melangkah gitu, sudah melangkah. Nah ini lagu ini jadi salah satu mark juga gitu. Jadi dari single pertama ke single kedua akan ada era waktu yang berbeda tuh. Kalau diperhatiin liriknya nanti kayak bersambung gitu. Tapi kan ini kan lagu satu kedua kan emang agak sedikit apa namanya dengan perasaan yang agak apa mellow gitu kan. Nah, untuk yang apa ya kedua sama satu ini hampir sama gak sih dengan apa cerita dengan isi lagu itu? Kalau isi lagu 180 derajat berbeda. Tapi kalau mood memang dari Rizky Bilar sendiri minta yang ballad, memang tetap ballad, cuman kali ini liriknya lebih ke positif, lebih ke apa ibaratnya gue udah melewati yang lagu pertama itu. Memang lagu pertama itu sengaja dia mau menceritakan kisah dia yang lalu kan gitu. Nah sekarang setelah itu ini nih gitu. Jadi permintaannya tetap ballad. Jadi waktu gue tanya mau lagu beat apa enggak, dia mintanya ballad mellow tapi positif. Jadi moodnya lebih happy, lebih kayak oke, ini ada fase baru hidup gue yang gue harus jalanin. Jadi karena lagu pertama yang ciptain itu dan produksi Tengku Syafiq, kebetulan kawan gue di Tiga Komposer, kan mereka ngobrol-ngobrol nih gitu. Nah ketahuan lah bahwa ternyata Bilar itu punya beberapa lagu yang dia suka nih. Nah ternyata salah satu lagu yang dia suka itu ciptaan saya, judulnya Cinta Dua Hati yang dinyanyiin sama Afgan. Nah jadi waktu dia terus minta lagu, saya bilang ke Syafiq, ke Bilar, gimana kalau kita buat mirip gitu secara ini, tapi temanya tentang kisah hidupnya Bilar. Jadi beda lagi, kalau itu kan Cinta Dua Hati untuk film ya, untuk film. Jadi dia setuju tuh, dia bilang mau yang kayak gitu Kak. Jadi emang ternyata dari beberapa ada karya saya yang dia udah suka nih. Makanya waktu itu saya beban juga sih pas ngirim, jangan sampai yang giliran buat dianya malah nggak suka gitu kan. Ternyata sekali denger langsung oke Kak, kita kerjain langsung. Ada rencana punya feeling untuk bikin lagu cara buat mereka buat duet? Kalau bikin lagu duet kepikiran dan sempat ngobrol juga nih sama Syafiq gitu. Apakah lagu yang gue kirim apa kita duetin gitu. Tapi kalau maunya si dari Bilar kan ini yang tadi lagi balik liriknya ini ada story-storynya nih. Jadi dari yang lagu Syafiq nyambung ke sini. Nah jadi mungkin setelah lagu ini pas tuh kalau kita buat duet gitu. Jadi dia melalui fase ini dulu nih. Melalui fase ini dulu dia mau ngasih tahu apa yang lagi dia rasain sekarang gitu. Nah, jadi mungkin setelah ini bisa duet gitu. Kalau seandainya nanti one day Bilar akan duet dengan Lesti, menurut gue sih cocoknya pop duet ballad gitu. Karena gue sendiri pernah lihat Lesti nyanyi pop bagus banget. Jadi bukannya maksudnya Bilar jangan ikut ke dangdutnya, bukan ya, tapi akan lebih match, akan lebih mudah karena Lesti kan memang sudah penyanyi profesional gitu. Lesti yang nyanyi pop, apalagi memang saya pernah dengar dan bagus banget. Jadi kalau diduetin bagus sih gitu. Dan ada beberapa kali kan di kayak story mereka gitu duet, memang dapet sih chemistry-nya gitu. Dan Lesti nyanyi pop dengan cengkok dangdut itu bagus banget memang. Kira kalau misalkan mereka berduet dengan isi cerita sendiri, di situ lu mau buat apa sih mereka itu? Kalau gua boleh bikin mungkin ini saling apa cerita. Pernah
terluka misalnya gitu, pernah gagal ya tanda kutip. Tapi kali ini semoga dengan usaha yang terbaik dan kalau memang jodoh dari Tuhan, ini yang terbaik juga gitu. Bisa long last, bisa selama-lamanya. Kalau pas di single kedua ini sudah lebih cair ya, mungkin sudah lebih mengenal dunia recording gitu ya. Mungkin waktu pertama lebih berat dari ini, dan memang kalau cerita dari Syafiq waktu awal adaptasi dulu gitu. Waktu single pertama, di single kedua ini lebih cair, lebih pede, dan malah yang di luar dugaan gua, dia itu tipenya ternyata nggak cepet puas gitu. Kirain ya udah yang penting nyanyi gitu, ternyata nggak. Dia malah yang minta ulang kalau misalnya ada part yang menurut dia, wah ini kurang kak gitu, karena dia juga mau ini lebih bagus dari yang pertama. Dari segi musikalitasnya harus meningkat, dia pengennya gitu. Tapi dia sendiri ada gak sih punya apa namanya kayak gitu, aku punya lagu gitu sementara juga ke lu juga gitu. Nah dia sih nulis lirik kan, jadi termasuk kisah yang sini ini ada beberapa yang gue tuh sadur lah gitu, nggak gue ambil plek tapi gue sadur dari hasil tulisan dia. Ini pun sebenarnya juga liriknya gue bilang ini aja kita pakai gini, dia juga yang kayak bagus nggak gitu, karena dia pengennya yang memang sudah kira-kira proper lah ya di industri musik gitu. Cuman ya itu tadi, mungkin dia walaupun basicnya bukan penyanyi, tapi mungkin karena sering denger lagu kali ya, jadi bang lagunya dia sama kosakatanya banyak sebetulnya tuh Rizky bilang. Dan kalau dia itu tipe suka lagu apa sih sebelum-sebelumnya ya? Yang paling banyak sih dari list lagu yang dia suka pop ballad. Jadi lagunya Tiga Komposer ada Pemberi Harapan Palsu, dia juga suka. Kemarin dia nyanyiin di story gitu. Jadi memang kayaknya jiwanya seneng yang ballad gitu, Rizky Bilar tuh. Tapi nggak ada yang mau lihat tadi yang agak ngebeat atau apa gitu? Ya kalau boleh sih nanti setelah ini kalau single ketiga pengennya yang beat, jadi biar dinamika juga gitu. Dari pertama kan lagunya agak sedih, yang kedua ini agak seneng, mungkin yang ketiga lebih happy lagi gitu. Pengennya sih gitu ya. Kira untuk mencapai nanti untuk rilis kedua ini harapannya pengen apa sebenarnya? Harapannya sih semoga lagu ini bisa diterima. Lagu ini juga bisa menjawab banyak kan yang DM saya juga nanya, Kak, sekarang Rizky Bilar tuh gimana sih? Nah, jadi dengan lagu ini menjawab dia tuh sekarang di posisi apa, hatinya kayak gimana gitu. Terus disukai banyak karena banyak banget nih Leslar ya nama fansnya yang semangatin, dukung apa segala macam. Jadi semoga juga Leslarnya happy, pasti gitu. Terus semoga Lestinya juga happy nih karena liriknya buat Lesti nih sebenarnya. Nah, untuk yang pertama ini kan dari video klipnya sendiri kan ini cuma Bilar aja ini ya. Yeah. Untuk kedua kira-kira ada gak sih pengen apa namanya dengan berbeda dengan mungkin kali aja itu presentasi nama Lesti atau gimana gitu. Kalau dari saya pribadi kepengen. Jadi memang kemarin ngobrol sama saudaranya ya. Yang pertama itu kan ternyata memang mau lebih ke profiling bahwa mood gitu, ngebangun moodnya. Ya kalau itu sih udah pasti jago lah karena dia emang aktor kan gitu. Jadi nah yang kedua ini sih pengennya saya ada story dan kalau bisa ada Lesti lebih bagus lagi. Cuman kan memang ada beda label nih. Nah kita nggak tahu apakah secara perizinan bisa. Tapi kalau memang bisa lebih bagus lagi karena lagunya sendiri story. Liriknya ini yang saya buat ini story nih. Jadi seorang cowok gimana. Jadi harusnya ada ceritanya. Kira rencana untuk launching sendiri itu kalau semoga dalam waktu 1 minggu 2 minggu selesai karena vokal sudah selesai. Udah kita kemarin take vokal yang kedua udah 2 hari yang lalu tadi malam. Jadi sampai jam 1 malam tuh dia saking gak puasnya lagi kak, luar biasa sih stamina sama semangatnya. Jadi semoga kita mixing mastering cepet dalam waktu 1 minggu 2 minggu selesai karena memang dari label juga minta ke saya akhir September harus sudah selesai kalau sudah jadi. Rencana mau maksudnya di mana? Nanti tayang perdana pasti di YouTube tuh ada kayak premiere ya, ada premiere. Kita pengen langsung juga setelah premiere tuh biasanya kita akan ada live, mungkin akan ada preskon. Jadi kita juga mengharapkan nanti ada input lah ya, ada reaksi gitu. Lagu ini gimana gitu. Saya sebagai pencipta lagu tuh kadang-kadang butuh itu juga tuh buat saya bekerja ya, buat saya lebih bagus lagi berkarya gitu. Dan pasti Bilar juga saya pengen langsung orang denger sih ini karena biar lihat nih, dari lagu pertama ke kedua ini nih perubahannya gitu. Ya kan waktu pas lagu pertama aja kan awal-awal misalnya nggak ada gitu namanya buat dalam juga. Iya. Dengan namanya kemudian mungkin akan lainnya kan. Mungkin tadi yang kedua ini bakalan pengen itu kita bisa juga mungkin bareng sama fans-fansnya gitu. Iya. Kalau saya sih pengennya misalnya di hari yang sama tuh ada premiere YouTube. Nah setelah itu mungkin
ada presscon dan mungkin ada kalau boleh ada live gitu. Jadi kayak launching kecil-kecilan lah, walaupun dengan new normal ya gitu. Jadi menurut saya tradisi di Indonesia itu kalau launching terus setelah itu ada sedikit si artisnya perform tuh lebih representatif gitu. Terus kayak live-nya juga bagus gitu. Jadi di recordingnya oke, di live-nya juga bagus. Kalau saya sih meminta begitu. Semoga di lampu hijaukan oleh label. Tapi kalau Bila sendiri punya konsep sendiri kan nanti kalau main launching gitu. Sejauh ini sih belum ya, kita belum ada obrolan situ, karena mungkin yang pertama juga kemarin enggak gitu. Jadi tapi bahwa saya minta kalau bisa ada premiere dan ada presscon dari Bilar setuju gitu, karena supaya lebih ini lagi sih, kayak satu hari itu terpusat kita semua lihat nih yang baru keluar hari ini gitu.